profesional. Oke, kalau ngomongin topik hari ini saat bangun patok burung, ini kan kita ngomongin soal Liverpool yang tadi malam secara mengejutkan kalah lagi di Anfield yang sebelumnya mungkin orang bilang itu cuman happens ketika di kalah pertama, sekarang kalah kedua lawan timnya semenjana gitu ya, Brighton. Ini apa yang terjadi sih masalahnya menghadapi Liverpool, Bung Winder ngeliatin lawan Brighton ini, apalagi dari nggak cuma skor ya, tapi juga dari peluangnya pun juga nggak bisa dominan di atas di Brighton gitu. Ya, yang pertama seperti yang tadi gue jelaskan kan di awal bahwa ini bukan kejutan bagi gue, karena sebelumnya kan dia udah kalah lawan Burnley. Ya, betul. Dan sebelum kalah lawan Burnley sebetulnya dia susah kan mencetak gol dalam beberapa games. Baru terus dia bisa kembali di 2 game lawan West Ham dan juga lawan Tottenham Hotspur. Tapi West Ham dan Tottenham Hotspur bukan tim yang hanya berada di belakang aja. Mereka pasti akan coba untuk menyerang, mencetak gol. Jadi trio Firmansyah ini kan paling efektif nih, apalagi nih kalau ada Mane nih. Gue sih ngeliat kehilangan banget Mane tadi pagi, ya kan. Dan sebelumnya juga sebenarnya kehilangan Mane, tapi Shaqiri bisa handle. Tapi di ini game Shaqiri pun mainnya nggak seperti di game sebelumnya lawan West Ham. And then menurut gue dia masukin Origi juga buat apa itu ya? ada masukin Origi kan? Nah ini juga yang gue bingung karena Origi ini di game sebelumnya dia dapat banyak chance, tapi dia sama sekali tidak bisa mencetak gol. Bahkan lawan Burnley gue ingat dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang aja dia gagal. Jadi pada saat nih Liverpool lagi dapat pressure luar biasa tertinggal, gue gak tahu apa dia masukin setelah tertinggal atau enggak ya, gue lupa. Origi masuk, Origi juga gak bisa kasih apa-apa ke mereka. Nah jadi menurut gue ini sudah menjadi kebiasaan bagi Liverpool. Pertama kebiasaannya dia susah mencetak gol. Sekarang kebiasaannya ini kalah di kandang. Nah kalau lu tadi tanya faktornya apa, ya menurut gue defense. Ya, benar, nah orang bakal bilang enggak, karena sebelumnya kan dia susah nih kemasukan gol. Betul, itu kan statistik dan hasil akhir. Tapi secara permainan coba lihat, masih bisa dimasukin defense mereka, cuman memang Alisson-nya lagi bagus. Kemarin juga Kelleher not bad, tapi satu pemain yang gue ingin sorotin, bukan cuma di game ini. Siapa? Sebelum-sebelumnya juga, itu Trent Alexander-Arnold. Gue ngelihat dalam 3-4 game terakhir ini, dia punya naluri bertahannya nih hilang, bukan nggak ada hilang. Itu kemarin tuh berapa kali tuh gara-gara dia. Akhirnya gol juga, gue lihat dia gak lihat kan pemain. Dia hanya lihat bola, padahal dia kan bermain di luar, di kanan luar. Kanan luar itu kan harus antisipasi nih. Betul kan, center back kan ada nih di tengah. Nah, tapi dia gak antisipasi, yang ada bola melewati dia, ada pemain Brighton kan, siapa tuh, Burn ya kalau nggak salah. Akhirnya dia sundul, di tengah juga Phillips gak bisa, ini kan gak bisa clearance, Anderson terlambat. Lawan MU juga tuh dia payah banget. Itu maksud gue, and then lawan West Ham juga sama. Itu sebenarnya dia depan bola itu, tapi dia gak bisa heading, gak bisa intercept. Nah ini kalau ngomongin permasalahan lini belakang, mereka kemarin mendatangkan 2 back yang dari Anta Beranta lah, satu dari Anta Beranta dari Preston North End dan satu dari Schalke yang memang mendapatkan high rated dari temannya Jurgen Klopp, tapi secara timnya lagi anjur-anjuran musim ini si Ozan Kabak. Kalau ngomongin permasalahan defense, apakah cukup dengan mendatangkan 2 pemain ini? Padahal permasalahannya nggak cuma di center back juga sebenarnya kan? Ya menurut gua sekarang Liverpool lagi pakai, paket hemat. Lagi paket hemat, mampunya beli yang begitu, ya ekspektasinya Upamecano, Koulibaly ya dapatnya yang begitu-begitu ya mungkin Liverpool emang udah tahun ini udah akan puasa gelar kayaknya. Puasa gelar. Terus yang gua lihat, yang gua mau bahas sekarang, Liverpool mereka seakan-akan pengen kayak jadi City. Pengen menguasain bola, pengen passing, main cantik. Oke, 90%, 80% kualitas passing, akurasi. Tetapi kalau nggak gol, gunanya apa? Ya kan percuma. Akhirnya mereka terlalu enjoy untuk ngelihat Thiago passing, enjoy bola dipindahin kiri kanan. Mereka kayak nggak ada urgensi kalau harus mencetak gol. Ya. Kan berapa pertandingan tuh mereka nggak cetak gol. Kan yang bikin striker bisa percaya diri apa sih? Cetak gol kan. Kemarin gue sempat percaya diri ketika mereka kalah lawan MU, Bung. 3-2 skor. Tetapi kalah ya emang hancur banget defense-nya. Tetapi mereka cetak 2 gol. Build up, mereka rebut, counter press-nya, gegen pressing itu kan luar biasa. Tetapi akhirnya kebobolan juga, gol gampang. Sama kayak Barca lawan Granada. Ini Granada loh nih, tim promosi. Sama aja kayak ini burung yang satu, ini burung biru nih. Ya kan, masa kalah ya kan. Tahun kemarin dominasinya luar biasa. Sampai Pep hampir mau keluar dari City. Iya. Udah nggak sanggup, ngeri banget Liverpool. Jauh banget ya poinnya kemarin kan. Sama kayak Bung bilang tadi. TAA, waduh pemain masa depan luar biasa, 19-20 tahun udah inti, main di timnas Inggris, tendangan bebas, crossing banyak. Tahun ini kok hilang kayaknya. Dan gua mungkin masih bisa menerima kalau dia itu teknik nggak bagus, mungkin cedera dia ini. Tetapi gua nggak bisa terima kalau pemain itu ketika dia nyerang, dia nggak ikut bertahan.
Oke. Ini yang kemarin pas lawan MU yang nggak dia lakukan. Apalagi dia fullback. Apalagi dia fullback. Buset. Nah ini kalau kata klub kan bilangnya ini karena kelelahan mental maupun fisik kan memang dibandingkan tim-tim besar lainnya dia paling banyak lah kena badai cedera lah, terus juga ada COVID bergantian gitu kan. Ah itu cari alasan aja dia, sama kayak ngitung penalti. Ngapain dia ngitung penalti? Iya. Tugas pelatih ngitung penalti. Ngitung penalti berapa itu makanya banyak yang bilang kualat Klopp karena ngitungin penalti orang. Oke. Sama aja kayak lu ngitungin rezeki lu berapa ya kan. Nah ini kalau Bung Binder ngelihat bahkan tadi gue sempat baca dari Instagramnya 90 Min Football itulah yang sering ada berita-berita bagus juga. Udah ada juga di sana di luar sana di Eropa ada suara-suara sumbang #CloppOut gitu kan. Ada suara-suara yang bilang udah waktunya udah mentok nih ibaratnya di bawah Klopp. Setuju nggak? Karena ini baru ibaratnya kan baru kepleset sesaat doang gitu kan. Nggak dalam semalam, nggak dalam berapa bulan. Menurut gitu. gue belum saatnya Klopp out. Ya kan, lu lihat dalam berapa musim terakhir tuh jangan lupakan dong. Betul. Liverpool masuk final Champions, juara Champions, 2 kali. juara Liga, dia bersaing sama City untuk menjadi juara English Premier League, berhasil menjadi juara. Jadi gue kira gak bisa sekarang dibilang Klopp out. Lagi pula kan form Liverpool begini karena banyak pemain inti yang cedera. Ya especially tadi pagi itu kan Mane gak ada tuh, kerasa banget gitu loh. Mane itu. Apalagi Brighton ini kan nggak mau keluar langsung menyerang. Mereka menyerang, tapi mereka nunggu juga. Sepertinya mereka sudah pelajaran nih permainan Liverpool. Karena lu perhatikan para pemain Brighton ini nggak mau cepat passing. Kayak pancing-pancing nih. Para pemain Liverpool keluar dulu nih dari zona-zona mereka atau posisi mereka. Jadi sepertinya mereka mempelajari gaya bermain Liverpool. Yang menjadi persoalan adalah gaya bermain atau cara bermain yang itu-itu aja. Coba hanya mengandalkan Salah, Mane atau Firmino sih kurang ya, Salah atau Mane deh. Nah pada saat Mane gak main, ya kalau Salahnya lagi bagus bisa finishing oke. Tapi when Salah cannot finish, ya segalanya salah bagi dia. Bener dong? Betul. Ini kan terlihat dia, enggak ini yang gol ya. Kan terlihat di depan gawang tuh, yang si Trent umpan. Nah dia gak bisa, dia shooting tapi off target. Terus si Henderson kasih bola bagus, off target juga. Jadi pada saat Mane gak main dia gak on form, ya berat. Firmino juga kan kita tahu jarang lah cetak gol. Kalau Bung Binder bilangnya Mane pemain yang dilupakan. Kalau menurut gua yang ada tapi nggak ada itu Firmino. Iya. Dia memang biasa begitu. Dia bukan Tiba-tiba emang- nanti dia Dia gol. juga bukan emang begitu doang Dia gitu. itu out form banget tahun ini. Biasanya kan ujung tombak Liverpool ketika mereka lakukan pressing yaitu si Firmino ini. Tapi kayaknya nggak keluar kayak kemampuannya. Terus diganti sama Origi. Ya Origi bukan Firmino. Gue cuma cari Origi mainnya di sebelah mana. Serius. Bukannya justru ini yang dibilang inilah striker modern. Gitu. Siapa? Firmino. Inilah kan tahun lalu kan dibilang ya jumlah golnya nggak terlalu banyak, lumayan lah tahun lalu. Cuman kan bukan yang kayak goal getternya. Ya. Pergerakan tanpa Dia bola. pergerakan aja. Iya pergerakan tanpa Pergerakan bola, tanpa bola, menjadi pressing, decoy, pressing. menjadi wall pass. Inilah kata striker modern. Tapi Bagus kan dia kan? Ya impactnya berarti seperti ini kan, bukan dari golnya berarti yang diukur Iya, kan? bukan dari golnya, Ataupun assist. tapi dari perannya untuk ikut membangun serangan. Kan dia kan diperlukan juga. Sekarang kalau dia melakukan pergerakan tanpa bola, ya mungkin juga posisi dia free. Kenapa bola lebih banyak diberikan ke Salah? Iya oke. Shaqiri kan juga nggak berkembang di game ini kan, padahal dia main di depan juga. Itu yang gue bilang menjadi persoalan ketika salah satu dari Mane atau Salah gak main, terus pemain yang main nih, anggapnya ini Mane yang main, Salah gak main. Mane miss chances. Susah yang dua ini diandalkan untuk mencetak gol because mereka bukan regular goal scorer. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kayaknya Liverpool balik ke zaman Balotelli. Asik! Balotelli, Borini, sempat ada Ricky Lambert, itu striker macam apa? Adam Lambert, gue kira penyanyi. Ya mungkin kalau misalkan, ya gimana ya, kalau kita ngomongin Thiago ya, ini juga gue lihat di medsos tadi banyak banget udah mulai meme soal Thiago yang ketika di Barca gambarnya singa, ketika di ini gambarnya kucing di Liverpool gitu ya. Artinya dia belum bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain terbaik, salah satu gelandang terbaik di dunia. Apakah karena faktor juga nggak punya striker yang bisa menerima ya visinya dia gitu kan? Firmino kurang tajam, apalagi Origi gitu kan? Siapa nih Origi gitu kan? Biasa Lewandowski nih Origi. Origi Gitu. cetak gol lawan Barcelona loh. Iya, Jangan lupa. Curang tapi Lu orang tahu? belum siap tiba-tiba Tunggu tendang. dulu. Torres saja sampai sekarang Fernando Torres diingat apa? Itu Gol gol yang lawan lawan Barcelona. Barcelona. Lu lihat Barcelona. Man to man, Bagaimana sialnya tim itu. Ya, memang dia Diingat kan- karena pemain yang jarang cetak gol ke Bener. gawang dia. Dan golnya unik, curang. Kok curang? Enggak curang. Maksudnya orang tuh ngeliatnya tuh belum siap gitu kan, back Barca kan. Kayaknya cuma gol MU aja menurut dia yang benar. Woi, belum bahas MU. Oke.
kalau ngomongin Thiago sendiri, ini apa yang terjadi sama Thiago? Kalau menurut gua, kita kalau pengen main ball possession, Thiago ini kan ball possession banget orangnya. Kita nggak bisa main sendiri. Ya kan nggak bisa lu doang yang jago passing. Temen lu juga harus jago. Ini Wijnaldum kan bagiannya dia bukan passing short pass, akurasi gitu. Apalagi si Milner kalau lagi main. Ya kan dia kayaknya ada di situ buat ini doang tuh buat ngasih semangat teman-temannya. Iya, Milner sih nggak bisa. Passingnya udah nggak seperti dulu lah. Lu nggak lihat pas lawan MU, golnya dia heading nggak dapat. Kan jebol itu kan sebuah kesalahan defending yang sangat dasar. Nah, menurut gua si Thiago ini harus disupport oleh gelandang lain atau pemain lain. Paling nggak minimum kalau misalnya Virgil van Dijk balik, kita bakal punya yang namanya defending yang ball playing defender. Kan sekarang siapa ball playingnya? Makanya Liverpool dia pakai Henderson. Kalau menurut gua kelebihan Van Dijk itu bahwa dia bisa membantu pemain yang di sebelahnya. Lu lihat beberapa pemain yang bermain di sebelah dia itu improve. Joe Gomez, Matip. Semuanya improve. Jadi artinya pemain ini memang ya semacam leader ya di lini pertahanan. Di Belanda dia kapten ya. Kalau Di nggak Belanda salah. sekarang dia. Nah dia kan. Nah, Sekarang itu. dia duetnya sama De Ligt. Oh, tuh pemain top tuh De Ligt. Iya, jadi menurut gua kehilangan Virgil van Dijk bukan secara teknis juga, tapi secara non teknis. Karena fullback ini seperti nggak dapat arahan nih dari pemain lain di tengah. Dia maunya keluar-keluar aja, tapi nggak konsentrasi di defense. Komunikasinya nggak ada jadinya. Nah ini sekarang kalau ngomongin komentar Robertson dengan beda 7 poin dan juga bahkan City masih simpenan satu laga, artinya kalau misalnya City menang lagi bisa bedanya 10 poin dan dia bilang ini saat ini kami tidak dalam perburuan juara. Apa kalian menganggap Liverpool udah bukan pesaing kuat juara lagi musim ini? Bung. Iya. Kalau menurut gua udah nggak. Udah nggak? Gue kasih alasannya. Kenapa? Gue kasih alasannya. Yang pertama, back-backnya pada cedera. Ya oke. Back-backnya pada Tapi cedera. kan ada 2 back baru. No, ada kok ketawa, ada kan 2 back baru yang masuk. Iya ada juga 2 back lama. 2 back lama siapa? Phillips dan Neco Williams. Ya itu udah susah lah. Enggak, Rhys Williams. Oh ya, Rhys Williams sorry yang itu mah di kanan. Yang pertama tadi krisis lini belakang yang belum habis-habis. Ya. Kalau nggak pemainnya itu cedera, pemainnya main tapi outperform. Dia nggak bagus banget, Trent. Ya. Terus habis itu yang kedua, udah cedera lagi, ada lagi yang cedera. Kan kayak si itu, siapa namanya? Dia baru main kemarin, cedera lagi. Ya kan? Terus ketiga, Firmino. Menang sama. Firmino juga outperform. Lingardinho bagus di West Ham kan? Penggantinya nggak ada. Oh iya. Ya tapi kan emang ini menjadi masalah ibaratnya. Terus ada yang terakhir nih. Ji. Apa itu? Anfield belum buka. Itu kekuatannya Liverpool. Jadi belum ada penonton ya? Karena nggak ada supporternya, jadi mereka kayak nggak ada pecutan, nggak ada apa. Akhirnya nggak semangat main, nggak kayak musim-musim lalu. Tapi kan tim-tim lain juga begitu. Mereka bisa beradaptasi. Dan Liverpool berapa lama tuh bisa juara Premier League atau bisa juara Liga Inggris kembali? Berpuluh-puluh. Nah lama kan, 30 sebelumnya tahun. Anfield kan dipenuhin penonton. Iya. Tetap aja dia nggak bisa juara. Jadi Anfield nggak angker karena nggak ada penontonnya gitu ya sekarang ya. Ya, enggak. Kalau bener mengeluarkan Liverpool sekarang dari persaingan Menurut gua Robertson ngeprank ini. Iya, biar tim-tim lain anggap remeh. Oh, biar dia nggak ini dulu ya, Iya. merendah untuk Ini kan tadi meninggikan. kan gue bilang ini bukan kejutan. Dia kalah lawan Brighton karena sebelumnya gue lihat lawan Burnley. Padahal Burnley itu kan lebih gawat lah, mau cetak gol tuh susah banget. Lebih parah banget mainnya, Iya pasif kan? banget. Gimana yang kalah sama Sheffield United? Pak Sheffield musim lalu peringkat masih Woi, berapa gue ya? lagi bicara. Oh iya, sorry. Bung Jas di mana Bung Minder? Gue lagi ngobrol ini kenapa gue nggak dianggap di sini. Boleh. Gue kan lagi kasih penjelasan, masa kalian yang enak aja. Jadi menurut gue nih Robertson ini ngeprank. Biar pemain-pemain lain, tim-tim lain anggap enteng. Biarin aja, Liverpool ini nanti kalah juga. Tadi kan gue bilang kenapa gue anggap ini nggak kejutan. Karena gue lihat sebetulnya Brighton nih ya kan masuk ke game ini tanpa tekanan. Ya. Liverpool karena udah menang 2 away game itu dia ingin balik nih menang di game ini. Tapi gue gak menyangka Brighton-nya akan menang. Ya maybe draw gitu loh, dikasih draw dulu. Yang gue lihat ini lawan City Liverpool akan bahaya. Liverpool kan bahaya. Habis-habisan dia akan main. Bagus. Itu menurut gua juga setuju. bisa jadi hasil akhirnya mereka kalah, bisa jadi. Ini kan gua ngomong yang penting kemungkinan. mainnya bagus dulu ya. Kemungkinan dia bisa kalah, kemungkinan dia bisa menang, kemungkinan seri. Tapi mereka akan berjuang habis-habisan di game itu. Ini ngeprank ini Robertson, nanti dia hajar City, dia menang terus. City ada kalah lagi mungkin lawan siapa, MU? Atau Arsenal lagi? Lawan Liverpool. Nah udah kan. Lawan Liverpool kalah, lawan MU kalah. Alhamdulillah. Bisa jadi, kan apa aja bisa terjadi. Apa aja bisa terjadi. Sekarang siapa yang menyangka? Sheffield United yang sepanjang musim ini sebelumnya tidak pernah mencetak lebih dari 1 gol dalam 1 game. Betul. Lawan MU bisa cetak 2 gol, MU dikalahin home and away. Siapa yang nyangka? Itulah indahnya sepak bola.